Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan bawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki ya. Sebelumnya Mimin informasikan, jika konten ini mengandung full spoiler. Film ini berjudul Damsel yang dirilis tahun 2024. Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Dikisahkan dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Aurea yang dipimpin oleh raja terdahulu dalam misi penyerangan terhadap seekor naga legenda yang konon katanya telah melakukan penyerangan terhadap keluarga kerajaan. Untuk itu, raja dan pasukan terbaiknya memburu naga tersebut ke goa tempat persembunyiannya. Di sana, sang raja menemukan 3 butir telur yang merupakan anak dari Dragonfire. Sang raja pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh 3 naga keturunan terakhir naga tersebut. Hingga sang naga mengetahui hal tersebut dan begitu marah, lalu membakar semua pasukan termasuk raja. Berlatar ratusan tahun kemudian diperkenalkan sosok wanita yang bernama Elodie yang merupakan seorang putri dari kerajaan Winterfell. Enggak guys, di cerita ini tidak dijelaskan nama kerajaan mereka, namun pastinya sosok Elodie ini adalah seorang putri yang baik dan patuh. Pada saat itu ia dipanggil bersama adiknya yang bernama Floria menghadap ayahnya. Karena pada saat itu mereka kedatangan tamu dari kerajaan Aurea yang mendapat surat dari Queen Isabel untuk undangan ta'aruf dengan anaknya Pangeran Henry. Sang raja membujuk Elodie untuk menyetujui hal itu karena semua demi membantu rakyatnya juga. Meskipun sempat menentang, ia tak punya pilihan lain selain menuruti kemauan ayahnya. Mereka semua pun berangkat menuju ke kerajaan Aurea dengan menggunakan kapal. Di perjalanan suasana yang mencekam mulai terasa saat memasuki daerah kerajaan Aurea yang identik dengan patung naga. Akhirnya mereka semua sampai di kerajaan Aurea dan disambut oleh anak buah kerajaan yang mempersilakan mereka semua untuk menginap sementara waktu. Di ruangan tampak Elodie berharap jika pangeran yang ia nikahi nanti adalah pria yang baik hati dan tampan. Kemudian Elodie menikmati sejenak pemandangan kerajaan Aurea dari atas menara. Di gedung sebelahnya, Elodie melihat seorang wanita yang tengah mempersiapkan sesuatu. Pada malam harinya, Elodie terlihat seperti memiliki perasaan yang tidak enak, yang kemudian ia melihat keluar menara lagi dan melihat gedung sebelahnya tampak sepi tak berpenghuni. Keesokan harinya, Elodie bertemu dengan Queen Isabel dan juga Pangeran Henry yang akan ia nikahi. Di sana terjadilah beberapa pembahasan mengenai pernikahan dan juga hal privasi yang harus dibicarakan secara tertutup antara Queen Isabel dan ayah Elodie. Sementara itu, Elodie dan Henry diminta untuk pergi keluar untuk saling mengenal satu sama lainnya. Terlihat Elodie cukup nyaman berbincang dengan Henry hingga ia meminta Henry untuk keluar istana dengan menaiki kuda. Di sisi lain terlihat sang raja dan Ratu Isabel telah selesai berbincang dan keluar ruangan. Wajah sang raja terlihat tak senang dan seperti menutupi sesuatu. Kemudian Lady Byford yang merupakan ibu tiri Elodie atau istrinya menanyakan apa yang dibahas, namun sang raja enggan memberikan penjelasan. Karena tak mendapat jawaban yang mengenakan, Ibu Elodie menemui Ratu Isabel dan mencoba untuk akrab dengannya, karena sebentar lagi mereka akan menjadi keluarga. Namun yang ia dapat adalah penghinaan karena bukan dari keluarga bangsawan. Sang ratu berkata yang ia butuhkan hanya sosok pendamping wanita, dan lagi pula keluarga Elodie hanya membutuhkan uang bukan keluarga, kata Queen Isabel. Terlihat Lady Byford sangat tersinggung dan mengkhawatirkan anaknya. Malam harinya Lady Byford mendatangi Elodie untuk menyampaikan rasa khawatirnya akan pernikahannya. Ia mengatakan jika ada yang aneh dengan keluarga bangsawan ini, namun ia belum bisa menjelaskan hal itu. Tak lama kemudian Raja Byford datang dan menyuruh istrinya untuk jangan mengganggu karena esok adalah hari pernikahan putrinya dan biarkan mereka untuk istirahat. Esok harinya, hari yang dinanti tiba. Elodie tampak dipersiapkan menggunakan pakaian pengantin untuk melaksanakan pernikahan dengan Pangeran Henry. Tampak suasana begitu bahagia dan pernikahan pun berlangsung lancar. Setelah acara selesai, Elodie berpamitan dengan ayah dan ibunya untuk pergi ke suatu tempat.
Di perjalanan, Henry mengatakan jika mereka akan pergi ke tempat acara ritual leluhurnya. Sesampainya di gunung tempat yang dimaksud, semua orang sudah tiba di sana dengan sebagian dari mereka menggunakan topeng. Terlihat wajah dari Elodie begitu khawatir, namun ia tetap mengikuti ritual itu. Ia diberikan sebuah koin. Diceritakan oleh pemimpin ritual itu jika dahulu leluhur mereka dihabisi oleh seekor makhluk ganas yang merupakan penghuni terakhir gunung ini. Ia menghabisi seluruh masyarakat desa dengan rasa haus darahnya. Kemudian raja yang mengetahui itu membalas dendam dengan bermaksud menyerang makhluk tersebut. Namun sayangnya mereka semua tewas. Kemudian ritual dilanjutkan dengan tangan Henry digores dengan pisau. Begitupun Elodie. Kemudian darah dari tangan mereka disatukan sembari pemimpin ritual itu mengatakan jika Elodie telah memiliki darah bangsawan. Setelah itu Elodie diminta untuk melempar koin itu ke jurang. Lalu dengan mesranya pangeran menggendong Elodie. Lalu ini yang dilakukannya. Beruntung Elodie masih selamat setelah dilempar oleh Henry dan terlihat juga makhluk yang disebutkan terbangun. Berulang kali Elodie mencoba untuk memanjat namun selalu gagal. Ternyata di sana begitu banyak perhiasan pernikahan yang itu artinya Elodie adalah salah satu korban tumbal keluarga bangsawan. Elodie terus menelusuri goa tersebut dan mendengar suara beserta cahaya yang berasal dari seekor burung yang terbakar. Tak berselang lama muncullah banyak burung yang terbakar berikutnya, disertai kedatangan seekor makhluk menghampiri Elodie. Your name, little bird. Elodie. Makhluk tersebut adalah naga penghuni gua yang merupakan induk dari naga kecil yang pernah dibunuh oleh Raja Aurea terdahulu, yang menuntut balas kepada setiap generasi darah bangsawan dari keturunan raja. Hal itu ia katakan karena mencium darah bangsawan dari tubuh Elodie, yang faktanya darah tersebut disebabkan oleh goresan yang kemudian diteteskan oleh darah Pangeran Henry. Naga tersebut mengeluarkan api untuk menghabisi Elodie, yang untungnya Elodie berhasil masuk ke celah kecil dalam gua tersebut. Namun akibatnya kakinya terkena semburan api dari naga itu. Elodie membalut lukanya dengan gaun yang ia gunakan. Ia terus menelusuri jalan untuk mencari jalan keluar dengan penerangan seadanya dari liontin yang ia bawa. Namun ia terpleset yang mengakibatkan ia jatuh makin dalam ke celah goa. Di sana ia menemukan cacing yang mengeluarkan cahaya dan menggunakan binatang itu sebagai penerangan. Namun saat itu ia mencoba meminum air tetesan dari kristal untuk melepas dahaga. Tiba-tiba naga itu menyerangnya kembali yang membuatnya lari ke dalam sisi gua yang terdapat banyak nama dari orang-orang yang telah ditumbalkan terdahulu. Elodie berhalusinasi dalam rasa lelahnya yang kemudian ia terbangun melihat cacing yang dibawanya menyembuhkan luka-luka yang ia derita. Di sisi tembok dalam ruangan itu juga terdapat peta yang ditulis wanita yang pernah kabur dari sana. Hal itu menjadi petunjuk bagi Elodie untuk mencari jalan keluar. Ia pun terus mengikuti petunjuk dan menemukan kristal runcing yang mengarah ke sinar matahari. Elodie memanjat susunan kristal itu dengan dilapisi kain. Sampai di atas ternyata jalan itu buntu. Namun di atas sana ia melihat beberapa pasukan berkuda mendekati gunung tersebut. Elodie mencoba memanggil mereka namun tak didengar. Secara tiba-tiba naga tersebut hendak menyerang Elodie yang terdesak. Namun tiba-tiba mendengar suara seorang memanggil Elodie yang membuat naga tersebut teralihkan ke suara itu. Ternyata suara itu berasal dari ayah Elodie yang datang dengan menggunakan pasukan bayaran untuk menunjukkan jalan. Elodie kemudian mencoba melacak keberadaan suara tersebut dan ia tiba di ruangan tempat anak naga-naga yang dibinasakan oleh Raja Aurea terdahulu. Suara dari teriakan memanggil nama Elodie mengundang kedatangan naga itu dan menghabisi satu persatu dari pasukan bayaran. Setelah beberapa pasukan itu dihabisi, tinggallah ayah Elodie yang mencoba melawan. Namun ia dipaksa naga tersebut untuk mengakui tujuannya datang ke sini. Ia menjelaskan jika merasa menyesal telah mengorbankan nyawa Elodie demi rakyatnya. Lalu naga itu meminta King Byford untuk memanggil Elodie. Namun ayahnya malah meminta Elodie untuk segera kabur. Alhasil naga tersebut menyiksa ayahnya. Tak tega melihat teriakan ayahnya, Elodie mengeluarkan suara yang membuat lokasinya dicari oleh naga.
Namun naga itu teralihkan dengan suara salah satu pasukan bayaran yang selamat. Elodie menemui ayahnya di saat terakhirnya. Sang ayah meminta maaf kepada Elodie dan menyuruhnya menggunakan tali yang ia gunakan masuk untuk melarikan diri. Elodie berhasil melarikan diri keluar gua dengan membawa kuda putih. Namun ia melepaskan kuda tersebut dan bersembunyi di bawah batu. Naga itu mengamuk dengan menyemburkan api di atas langit yang membuat Queen Isabel harus mencari solusi agar tidak membahayakan para bangsawan. Sementara di sisi lain, Floria dan ibu tirinya di kapal masih menunggu kedatangan ayahnya. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Queen Isabel beserta anak buahnya dan menangkap adik Elodie. Ibu tiri Elodie, Lady Beaufort, menemukan Elodie dan memberitahu jika adiknya diculik dan akan dijadikan tumbal seperti dirinya. Mengetahui hal itu, Elodie segera kembali untuk menyelamatkan adiknya dengan menaiki kuda yang dibawa Lady Beaufort. Sementara Queen Isabel yang berniat mengorbankan Floria berusaha dicegah oleh Pangeran Henry karena Floria terlalu muda. Namun ia tak bisa berbuat banyak. Alhasil tetap saja Floria ditumbalkan. Mendapati adiknya sudah tidak ada di sana, Elodie langsung turun ke gua tempat ia dilempar dengan menggunakan tali. Ternyata naga itu sudah membawa adik Elodie, sementara Elodie membuat jebakan pengalihan untuk menyelamatkan adiknya. Di saat naga itu teralihkan dengan suara yang dibuat Elodie, kemudian Elodie berhasil menemukan adiknya. Sementara naga yang tahu jika Floria telah hilang membuat ia semakin marah. Bukannya lari, Elodie malah mengunuskan pedangnya ke arah mata sang naga. Elodie berusaha meyakinkan naga itu jika mereka berdua telah dibohongi, yang ternyata naga itu menjelaskan jika ia tak pernah menyerang para bangsawan. Sementara Elodie mengatakan ia bukan dari keluarga bangsawan. Tak percaya dengan perkataan Elodie, naga itu menyemburkan api ke arahnya. Sebelum itu Elodie sempat menusuk mulut naga itu dengan pedangnya. Naga itu berhasil menangkap Elodie yang terluka. Namun saat itu ia berhasil menusuk mata sang naga dengan pisau tumpul yang ia bawa. Tak menyerah, Elodie terus melawan sembari berusaha meyakinkan sang naga. Elodie yang terluka dan begitupun sang naga, ia terus mencari cara untuk melawan. Hingga ia melihat sebuah hembusan angin yang memantul di sebuah batu. Ia kemudian memanfaatkan itu untuk memancing sang naga mengeluarkan api dan hal itu pun berhasil. Every innocent one. Then go ahead. Burn me. Api semburan dari naga itu mengenai tubuhnya sendiri yang membuat dirinya terbakar dan sekarat. Di saat itu Elodie menjelaskan jika sang naga telah ditipu dengan memperlihatkan jika bekas luka yang di tangannya adalah bukti jika mereka mengelabui mereka berdua. Dan membuat semua wanita yang tak bersalah mati sia-sia seperti hal anaknya yang dibunuh oleh raja. Naga itu terlihat menyesal dan meminta Elodie untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata Elodie tidak menghabisi sang naga dan malah membantu menyembuhkan lukanya dengan cacing cahaya yang sempat ia bawa. Sementara di sisi lain, di saat keluarga kerajaan sedang melangsungkan pernikahan bohongan untuk mengorbankan wanita lainnya, di saat itulah Elodie datang dan membuat semua orang terkejut. Saat itu Elodie meminta semua orang untuk pergi sebelum terlambat. Beberapa di antaranya sudah pergi, namun Queen Isabel, Henry, dan beberapa pengikutnya tetap melawan. Alhasil inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya naga tersebut menjadi bagian dari keluarga Elodie. Lalu film pun berakhir. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.